Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar manajemen keuangan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang modal kerja, perputaran modal kerja, dan juga investasi dalam persediaan. Oke, kalau modal kerja, apa sih itu modal kerja? Nah, modal kerja ini bukan modal yang asumsinya kita modal dari pemilik ya, tapi modal aset-aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi di sini kalau modal kerja adalah aset lancarnya, jadi yang diputar untuk operasional perusahaan gitu ya. Oke, ini ada beberapa pengertian modal kerja dari beberapa para ahli gitu ya, biar untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, kalau menurut Irham, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktif-aktiva jangka pendek, kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Oke, itu ya. Kalau menurut Weston, modal kerja ialah analisis saling berhubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Oke, nanti ini kenapa kok harus dianalisis antara kewajiban lancar dan aktiva lancarnya gitu ya. Aktiva lancar dan kewajiban lancarnya itu nanti akan jadi net working capital ya. Modal kerja atau net working capital. Oke, kalau modal kerja itu semua aset lancar, tapi kalau net working capital, oke, nanti di belakang ada ya perbandingannya. Oke, kita lihat menurut Griffman, modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk lain dalam satu kegiatan bisnis. Oke, ini intinya karena tadi ya, kan aset lancar ada beberapa jenis, itu berputar dari satu, misalkan dari persediaan, kan persediaan dijual jadi kas gitu, perputarannya seperti itu. Misalkan aktiva aset investasi jangka pendek itu bisa dijual jadi kas begitu, itu perputaran dari satu bentuk ke bentuk yang lain tapi masih di aset lancar. Oke, kalau menurut Jumingan, modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto. Oke, itu kalau semua aktiva lancarnya itu modal kerja bruto ya. Kalau menurut Pak Kasmir, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Jadi ini modal yang digunakan untuk operasional perusahaan. Di dari utama core dari usaha perusahaan tersebut. Kalau misalkan itu usaha macam-macam ya, ada manufaktur, ada perdagangan, ada bank boleh gitu ya. Jadi itu yang digunakan di operasional sehari-harinya gitu ya. Oke, itu kalau menurut para pakar pengertiannya. Nah, kalau menurut Pak Bambang Rianto, kalau modal kerja itu ada 3 konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kayak apa sih kalau kuantitatif itu? Modal kerja merupakan konsep modal kerja menurut konsep kuantitatif ini ada keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, di mana modal kerja di sini disebut dengan modal kerja bruto. Oke, jadi kalau kuantitatif sama dengan modal kerja bruto. Kalau kualitatif, menurut konsep ini, sebagian aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Hal ini merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang. Di sini kalau yang kualitatif itu sudah dikurangi aktiva lancar minus hutang, itu lebih lancar lagi gitu ya, karena yang digunakan setelah memenuhi likuiditasnya gitu ya. Oke, yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Fungsi dari dana untuk menghasilkan pendapatan. Oke, itu kalau konsep fungsional. Nah, kalau menurut Pak James, modal kerja dibagi menjadi modal kerja neto dan bruto, net working capital dan gross working capital. Kalau net working capital itu sebenarnya sama sih, seperti pengertian tadi, aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Kalau brutonya itu berarti semua aset lancarnya. Oke,
kalau modal kerja itu digunakan untuk apa sih? Kan untuk operasional perusahaan sehari-hari misalkan gitu ya. Jadi bisa digunakan itu untuk biaya operasional, untuk pembelian bahan baku kalau itu memang perusahaan manufacturer ya. Minimalisir kerugian dari penjualan surat berharga itu bisa juga digunakan untuk itu. Pembentukan dana bisa pembiayaan aktiva tetap itu kalau ada modal kerja itu bisa digunakan untuk itu. Oke. Kalau sekarang perputarannya kan tadi ada modal kerjanya itu gitu ya. Sekarang perputarannya bagaimana? Perputaran modal kerja. Oke, saya lihat dari para dulu ya. Menurut Wiratna, kalau perputaran modal kerja atau net working capital turnover ya, itu merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan yang diperoleh dari aset lancar atas hutang lancar yang ditunjukkan dari banyaknya penjualan. Oke, itu kalau menurut Pak Wiratna ini kalau ke manufacturer perusahaan dagang gitu ya, karena itu spesifik ke penjualan. Oke, jadi intinya kalau ini adalah kalau sudah ini rasio ya untuk mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan yang diperoleh dari aktif lancar atau hutang lancarnya. Jadi nanti kita bandingkan gitu. Kalau rasio kan ada perbandingannya ya. Oke, nanti kita lihat. Kalau menurut Pak Kasmir dulu nih, perputaran modal kerja adalah salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, efektif enggak? Nah, efektif itu cepat ya, paling cepat gitu. Jadi keefektivitasan modal kerja. Jadi perputaran secepat mungkin dari modal kerja gitu. Nanti kita lihat. Karena kalau dilihat dari rumusnya, kalau ini perusahaannya manufacturer, perusahaan dagang gitu ya, itu penjualan dibagi dengan working capitalnya, modal kerja rata-rata. Kan working capitalnya itu banyak jenisnya, itu di rata-rata dulu. Jadi penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Oke, kalau di perusahaan perbankan bagaimana? Kan nggak ada penjualan ya. Oke, jadi yang setara dengan penjualan kalau di perusahaan perbankan ataupun perusahaan jasa lainnya itu kan ada pendapatan ya. Karena sumber kalau di laba rugi paling atas itu kan kalau di perusahaan dagang itu penjualan. Kalau di perusahaan dagang ya sama tadi. Jasa itu kan pendapatan utamanya gitu. Intinya yang paling atas dari laporan laba rugi. Jadi kalau perusahaan jasa dan perbankan itu kan revenue ya, pendapatannya. Jadi pendapatan dibagi dengan modal kerja, net working capitalnya. Oke, kalau di perusahaan, saya ulangi, kalau di perusahaan jasa ataupun perusahaan perbankan dan lainnya gitu ya, itu revenue dibagi dengan net working capital. Jadi dengan modal kerja netonya gitu ya. Oke deh. Untuk contoh mungkin nanti kita bisa di itu karena saya nggak ngeprint. Oke. Jadi kalau misalkan kita bikin berapa kali sih perputarannya gitu ya, nanti kan satunya karena rasio nanti dari penjualan dibagi dengan misalkan dibagi dengan aset kasnya dulu, itu berapa kalinya perputarannya gitu. Nanti terus kalau penjualannya dibagi dengan misalkan persediaan ketemu berapa kali gitu ya. Nah nanti terus kali harinya itu kan hari ketemu berapa harinya itu tadi ketemu berapa hari dulu, ketemu berapa hari, nanti harinya itu dikurangi dengan 360 asumsi dari 1 tahun baru dibagi gitu. Jadi nantilah ketemu rata-rata per hari berapa kali sih gitu. Kalau
kalau misalkan tadi ya, tadi yang ketemu berapa hari setelah dibagi untuk setiap item dari working capitalnya itu ketemu berapa hari, nanti dibagi 360 itu dibagi dengan hari yang tadi ketemu di jumlah gitu ya. Misalkan ada 4 komponen atau 5 komponen dari working capitalnya itu di jumlah, misal ketemu 35, misal 35 hari, dari 360 dibagi 35 hari ketemunya berapa kali gitu. Misalkan 10 kali gitu. Jadi perputaran modal kerja itu 10 kali dalam setahun. Cukup ya kalau dibilang bagus enggaknya, semakin cepat perputarannya, semakin banyak berarti semakin bagus, karena asumsinya itu perusahaan ibaratnya kalau penjualan ya, kalau penjualannya bagi dengan persediaan, berapa kali, berarti itu penjualannya banyak kali, maksudnya banyak kali berkali-kali gitu dari modal yang ada. Jadi kan semakin banyak penjualannya, semakin banyak juga laba yang mungkin dihasilkan. Karena misalkan gini, modal 100.000 cash ya, terus diputer lagi misalkan 10 kali, sebulan sekali katakanlah itu dijual ya. Kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan kayak mobil, bagus. Kalau misalkan kan labanya jadi 10 kali, 12 kali gitu ya, 12 kali itu dalam setahun. Jadi semakin banyak perputaran ketemunya itu, kalinya itu semakin bagus, karena semakin misalkan penjualan mobil berapa kali gitu kan, semakin banyak dijualnya berarti semakin bagus gitu. Oke, kalau ini investasi dalam persediaan lebih ke perusahaan yang memiliki persediaan ya. Kalau di jasa itu tidak memiliki persediaan, tapi nggak apa-apa kita bahas dulu karena untuk mengetahui kalau suatu saat kita nggak di perbankan gitu atau di dunia jasa, mungkin bisa investasi dalam persediaan. Oke. Manajemen persediaan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian persediaan untuk kelancaran proses produksi, proses dagang, dan juga investasi. Oke, itu jadi dari persediaan harus di manage. Kenapa kok persediaan harus di manage? Karena persediaan yang terlalu sedikit itu berbahaya. Kalau ada pelanggan yang mau beli terus nggak ada gitu ya, stoknya kosong, kan kecewa pasti beli yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan terlalu banyak juga nggak bagus. Kenapa? Karena itu memakan biaya lagi. Kalau misalkan terlalu banyak tadi, kalau misalkan yang bisa rusak, apalagi kalau makanan, jangan ya, itu udah kadaluarsanya, nanti banyak ruginya. Kalau misalkan itu yang nggak kadaluarsa pun kemungkinan rusaknya lebih besar, dan juga pastinya biaya penyimpanannya itu lebih besar. Kan ada gudang, kalau terlalu banyak perlu gudang lagi. Kalau mau bikin atau mau sewa tetap perlu banyak biaya yang dikeluarkan kalau terlalu banyak persediaannya, belum biaya pemeliharaan dari listrik dan lain sebagainya dari gudang tersebut ya. Jadi harus di manage seberapa kemungkinan yang paling efektif dan efisien untuk paling hemat untuk persediaan yang kita punya gitu ya. Jangan sampai terlalu sedikit dan juga jangan sampai terlalu banyak. Oke. Jadi kalau di sini persediaan sih apa saja ya? Terus biasanya kalau di perusahaan manufacture ya, kan kita mengolah produk nih. Jadi harus ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi. Kan kemungkinan di cut off-nya 31 Desember kalau manufacture kan ada yang belum jadi tuh, masih setengah jadi. Itu kita akui sebagai persediaan barang setengah jadi. Dan juga ada persediaan barang jadi. Ini kalau manufacture memang lebih rumit ya, dari persediaannya, penghitungannya, biaya tenaga kerjanya juga ya, nggak langsung sama dengan itu. Ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung gitu, harus dihitung. Kalau manufacture memang lebih rumit, jadi persediaan pun harus di manage dengan baik. Oke, faktor-faktor yang bisa
ditentukan, faktor-faktor yang menentukan besaran persediaan bahan mentah. Oke, apa saja itu? Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan yang akan menghambat atau mengganggu jalannya produksi. Apalagi ini manufaktur ya, harus sangat diperhatikan. Apalagi kalau bahan bakunya habis, stoknya habis, harus nyari secepatnya, jangan sampai kita kehabisan bahan baku dan kita harus tetap produksi, apalagi kalau permintaan banyak. Oke ya. Yang kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi itu sendiri sangat tergantung pada volume sales yang direncanakan. Ya, karena kalau perusahaan manufacturer begitu, kan kita memproduksi barang juga harus menjual barang. Jadi harus berapa sih yang harus kita produksi dan berapa sih yang harus kita jual, itu harus benar-benar direncanakan, harus benar-benar dihitung ya. Kalau misalkan kita mampu menjual 1000, ya kita usahakan untuk memproduksi 1000. Jangan sampai kita cuma mampu menjual 1000, kita memproduksi 1500, itu nanti persediaan barang jadinya numpuk gitu. Jadi berapa barang yang diproduksi dengan juga dianalisis dengan berapa kemampuan kita untuk menjualnya gitu. Jadi nggak sampai rugi gitu ya. Yang selanjutnya adalah besarnya pembelian barang mentah mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Oke. Yang keempat, estimasi tentang fluktuasi harga barang mentah yang bersangkutan di waktu yang akan datang. Jadi kalau misalkan estimasinya depannya itu naik, kalau memang kita punya stok uang, ya mungkin kita bisa stok lebih banyak ya kalau estimasi ke depan naik. Jadi kita bisa ketika barang naik, kita sudah punya stok harga bahan bakunya ya, dengan produk kita ketika itu waktu di masa yang akan datang itu produknya juga, harga produknya naik dengan bahan baku yang kita punya, karena pasarannya naik gitu ya. Bahan bakunya kita punya dengan harga yang masih rendah, lebih rendah karena kita beli dulu, kita keuntungannya kemungkinan lebih besar pasti gitu ya. Oke. Yang kelima, peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Ini karena ada ya, tetap ya pemerintah harus membuat regulasi, karena kalau enggak nanti banyak yang menimbun barang, itu juga enggak boleh. Jadi walaupun kita nyetoknya yang wajar, jangan sampai menimbun kategorinya. Oke, yang keenam adalah harga pembelian barang mentah. Yang ketujuh, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang yang seperti saya tadi terangkan tadi. Yang kedelapan, tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turunnya kualitas, sama ya tadi. Nah, apabila perusahaan kehabisan persediaan, maka akan melibatkan 4 faktor. Kalau persediaan habis, apa saja yang terlibat nih? 1. Siklus persediaan per tahun. 2. Unit kehabisan persediaan. 3. Kemungkinan kehabisan persediaan dan biaya kehabisan persediaan per unit. Oke, jadi nanti kalau sampai kehabisan persediaan itu nanti akan banyak imbasnya gitu ya. Oke, itu jadi kenapa kita harus benar-benar menghitung investasi di persediaan. Karena itu tadi, kalau misalkan persediaan yang kita, ya kalau sudah canggih, sudah memungkinkan just in time, itu bagus. Tapi kalau kontur Indonesia yang seperti ini sangat luas gitu ya, dan bahan baku misalkan kita perolehnya dari jauh, sistem just in time itu juga kurang tepat gitu. Just in time itu bisa terpenuhi jika bahan baku itu berada di sekitar kita, walaupun belum jadi milik kita gitu. Jadi bisa saja kita just in time gitu. Itu kalau perusahaan besar manufaktur ya. Tapi kalau perusahaan dagang, ya bisa saja. Sekarang juga banyak yang pre-order gitu, malah tanpa menyetok barang persediaan gitu. Yang saya bahas dari tadi itu lebih banyak ke manufacturer ya, karena yang harus banyak menyetok persediaan. Oke, mungkin seperti itu tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita berkah dan juga jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.